Kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, jalannya adalah dekati sumber keberuntungan itu. Dan sumber keberuntungan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nikmat yang sampai kepada kita melainkan dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nikmat wujudnya alam semesta itu berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il akwan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsan salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ila akhiriz zaman, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para guru-guru agama serta para tokoh-tokoh masyarakat, para hadirin hadirat jamaah majelis zikir dan salawat Riyadul Muhibbin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Harapan setiap makhluk, harapan setiap kita adalah selamat di dunia, selamat di akhirat. Ini keinginan kita bertahan. Di dunia kita selamat, di akhirat pun kita selamat. Bahkan kalau bisa di dunia kita nyaman, kita beruntung, di akhirat pun kita beruntung dengan memperoleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, kalau kita ingin beruntung dunia dan akhirat, jalannya adalah dekati sumber keberuntungan itu. Paraki sumber keberuntungan tersebut. Dan sumber keberuntungan itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada nikmat yang sampai kepada kita melainkan dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah tidak akan memberikan nikmat ke alam semesta ini melainkan dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan nikmat wujudnya alam semesta. Alam semesta ini asalnya kadada. Allah zahirkan, Allah adakan. Itu berkat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Jikalau tidak karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul aflaq, tidak akan aku ciptakan alam semesta. Rasulullah adalah nuqtatul alam, nuqtah, titiknya alam semesta. Alam semesta dahulu kadada, lalu ada dari satu titik. Nah, titik itulah yang disebut dengan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibarat seseorang pelukis hendak melukis apapun pasti diawali dengan titik. Dari titik itulah jadi lukisan gunung, jadi lukisan langit, jadi lukisan pemandangan yang indah. Pasti berawal dari titik. Nah, titik itulah yang menjadi awal segala sesuatu. Titik itulah nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Karena itu kita disuruh untuk memesrakan diri kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana agar diri kita ini mesra dengan Rasulullah? Yang pertama, banyaki salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat kepada baginda Nabi itu ada dua. Salawat dengan huruf dan suara, itulah salawat yang biasa kita baca. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Atau salawat-salawat lain. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Atau salawat Fatih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Atau salawat apapun. Yang penting kita nyaman membacanya dan kita tawa istiqamah mengamalkannya. Salawat mempunyai kelebihan dari amalan-amalan lain. Kenapa sebabnya? Karena hubungan salawat ini dengan Rasulullah. Kalau amalan-amalan lain itu berkait diterima amalan tersebut dengan keikhlasan. Amalan-amalan selain salawat itu disyaratkan agar diterima itu apabila ikhlas. Nah, beda dengan salawat. Salawat ini walaupun kita kada ikhlas, apabila kita mengamalkan salawat, pasti akan mendatangkan manfaat yang luar biasa kepada orang yang mengamalkannya. Karena salawat ini hubungannya dengan Rasulullah. Orang yang kada bersalawat itu tersalah jalan menuju surga. Kenapa mati tak salah jalan menuju surga? Karena amal ibadahnya itu belum tentu diterima. Kalau orang yang bersalawat kepada baginda Nabi, pasti diterima. Dan pasti mendatangkan manfaat bagi orang yang mengamalkannya. Ini salawat. Orang yang bersalawat itu hatinya kada ikhlas. Karena berkat salawat karena Allah berikan ikhlas di hatinya. Orang yang bersalawat itu hatinya dipenuhi dengan riya, dengan ujub, dengan sombong, dengan dengki. Berkat inya mengamalkan salawat, Allah akan membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit tersebut. Inilah kehebatan salawat. Jadi salawat itu berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu salawat itu pasti bermanfaat bagi orang yang mengamalkan salawat itu. Jadi salawat itu ada dua, salawat yang berhuruf bersuara. Yang kedua, salawat yang kada berhuruf kada bersuara. Nah, itulah yang disebut mutaba'ah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dengan Nabi, mengamalkan sunnah Nabi, dan ta'alluq batin dengan baginda Nabi. Maksudnya kayak apa? Ketika kita mengamalkan sunnah, kita mesti ingat bahwa inilah gawian Nabi. Ketika kita hendak guring, kita berbacaan Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Itu bacaan kekanakan hafal.
Kita orang tua mesti beda dengan kakanakan nang sekedar baca aja. Kita mesti beda. Napa perbedaannya? Ketika kita membaca itu, batin kita mesti kita hubungkan lawan baginda Nabi. Bahwa kita ketika hendak guring itu membaca bismikallahumma ahya wa amut atau bacaan-bacaan lain, batin kita melihat, seakan-akan batin kita melihat Rasulullah yang bebacaan itu. Rasulullah yang bebacaan itu. Jadi artinya kadeta pandang kisah diri kita lagi, nang timbul kisahnya Rasulullah. Kayak ini kisahnya Rasulullah bila sidin hendak guring. Karena memang itu nang diajarkan sidin, memang itu nang diamalkan sidin, memang itu nang digawi sidin. Jadi kita ingat kisah Rasulullahnya aja. Hilang kisah diri. Nah, bila kita mengamalkan sunnah nang kaya itu, maka kita bersalawat kepada baginda Nabi nang salawat kada berhuruf kada bersuara. Dan itu pahalanya kada kawat hingga kada kawat diketahui berapa curahan rahmat yang Allah berikan kepada orang yang bersalawat dengan semacam itu. Kita berzikir. Nang kita ingat bahwa kalimat zikir itu adalah kalimat nang keluar daripada mulut suci baginda Rasulullah. Artinya ujar Nabi kalau tadi afdalu ma qultu ana wan nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Paling afdal apa yang kukata dan para nabi-nabi katakan sebelum aku, la ilaha illallah. Jadi artinya la ilaha illallah itu zikirnya Rasulullah. La ilaha illallah itu keluar dari mulut suci Rasulullah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Rasulullah. Bahkan Rasulullah diutus ke alam semesta ini untuk menyebarkan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah diutus untuk mengajak manusia agar mengimani kalimat la ilaha illallah. Maka waktu kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, nang kita pandang, nang kita lihat, nang kita rasa bahwa nang berzikir itu adalah Rasulullah. Nang berzikir itu Rasulullah. Bukan kita mengaku kitanya Rasulullah, ada. Nang kita ingatakan bahwa kalimat la ilaha illallah ini juga keluar dari mulut Rasulullah. Akhirnya apa? Kita ini kada lagi maingat diri kita nang berzikir. Nang kita ingat napa? Nang berzikir itu Rasulullah. Napa sebabnya? Karena kita bisa berzikir berkat Rasulullah. Ya Allah, kita bisa berzikir berkat Rasulullah. Allah memberikan taufik hidayah kepada kita sehingga mulut kita bisa berzikir berkat Rasulullah. Samuaan itu berkat Rasulullah. Bahkan kita diadakan Tuhan, kita diciptakan Tuhan berkat Rasulullah. Jadi waktu kita berzikir tuh sambil menggenang Rasulullah berzikir nih. Artinya aku nih kau berzikir berkat Rasulullah. Akhirnya katuhukan maingat seperti itu, kada ingat lagi lawan diri nang berzikir. Nang diingatakannya Rasulullah nang berzikir. Nah, itu orang berzikir sambil bersalawat lawan baginda Nabi. Dengan salawat nang kada berhuruf, kada bersuara. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Paling hampir, paling parak di antara kalian lawan aku karena kedudukannya hari kiamat, yang paling banyak di antara kalian tuh bersalawat lawan diaku. Orang yang bersalawat dengan salawat yang kada berhuruf, kada bersuara, itu salawatnya kada bisa
diimbangi dengan salawat zahir. Karena apa? Karena itu termasuk amal sir, amal nang rahasia. Amal nang rahasia. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi salawat itu ada dua macam tadi. Salawat nang berhuruf, bersuara. Salawat nang kadada hurufnya, kadada suaranya. Zahirnya sekilasnya kada bersalawat lawan Nabi. Nang dibacanya la ilaha illallah, nang dibacanya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Tapi batinnya selalu bersalawat dengan baginda Nabi. Karenanya selalu memandang, mengingat, merasa bahwa apa yang digawinya daripada amal ibadah itu semuaan berkat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu salah satu cara agar kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama memperbanyak salawat kepada baginda Nabi agar kita dekat dengan sumber keberuntungan, agar kita dekat dengan sumber keselamatan, sumber kebahagiaan, yaitu baginda Nabi. Yang pertama, banyak salawat. Entah itu salawat zahir atau salawat batin tadi. Yang kedua, agar kita dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan mencintai zuriat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zuriat baginda Nabi itu kita cintai bukan karena mereka itu alim, bukan karena mereka itu misalnya ahli ibadat, tapi yang kita cintai dari mereka itu darah yang mengalir di tubuh mereka itu adalah darahnya Rasulullah. Kalau kita cinta kepada zuriat Nabi karena kealimannya, kita akan benci kepada yang jahil daripada mereka. Kalau kita cinta kepada zuriat Nabi karena kesalehannya, karena ahli ibadatnya, kita akan benci kepada mereka ketika mereka melakukan maksiat dan dosa. Padahal para zuriat Nabi itu bukan Nabi. Mereka kada maksum. Mereka kada terpelihara daripada dosa. Mereka sama seperti kita, artinya mereka bisa menggawi dosa. Mereka bisa memperbuat dosa. Tapi bedanya dengan kita, kalau para zuriat Nabi itu menggawi dosa, itu suatu saat kaina. Suatu saat bisa Fakih Muqaddam nang datang, bisa Rasulullahnya nang datang langsung. Paling tidak menjelang akhir hayat, mereka akan disadarkan untuk kembali ke jalan nang diridai Tuhan. Sehingga apa? Sehingga mereka itu kada keluar daripada dunia, melainkan sudah bersih daripada dosa. Mereka sudah diampuni oleh Tuhan. Itu para zuriat Nabi. Beda lawan kita. Kalau kita ini kada ada jaminan. Kalau kita ini maksiat, kalau kita menggawi dosa, bahkan aja aku tubat kainah aja bila aku parak mati. Nah, kita kada tahu itu. Apakah kita diberi Allah taufik hidayah kaina ketika hendak mati itu kau kembali ke jalan yang diridai Tuhan, kita kada tahu. Nah, jalan agar kita dekat lawan Nabi, cintai zuriat sidin. Orang yang di hatinya cinta dengan zuriat baginda Nabi itu akan dapat balasan langsung daripada baginda Nabi. Man ahsana ila ahli baiti kafa'tuhu biyadi. Barang siapa berbuat baik kepada keluargaku, kafa'tuhu biyadi, aku akan balas dia dengan tanganku langsung, ujar Nabi.
Al-Habib Ali bin Muhammad Habasyi, beliau pernah bercerita, ujar Sidin, aku ziarah ke Tarim di pekuburan Zambal, di mana di Zambal itu puluhan ribu wali-wali berpatak di sana, termasuk Fakih Muqaddam, termasuk Habib Abdullah Al-Haddad, termasuk Habib Abdullah Al-Idrus, wali-wali kutub di situ banyak berpatak. Sudahnya nang wali-wali nang mastur, puluhan ribu wali berpatak di Zambal situ. Jadi Habib Ali Al-Habsyi ziarah ke Zambal pada sore Selasa. Sidin biasanya ziarah hari sore Selasa. Lalu Sidin melihat kuburan Zambal ini kosong. Seluruh roh-roh wali-wali nang ada di Zambal itu kadadaan. Jadi di Sidin ngaran orang wali melihat kuburan Zambal kosong, kadada orangnya, wali-walinya kadada, Fakih Muqaddam kadada, Habib Abdullah Al-Haddad kadada, Habib Abdullah Al-Idrus kadada, kosong. Akhirnya apa? Habib Ali Sidin kada jadi ziarah. Kada jadi ziarah. Minggu dudi Sidin ziarah lagi, sebagaimana kebiasaan Sidin kan sore Selasa ziarah lagi Sidin. Nah, begitu Sidin sampai ke pintu gerbang Zambal, seluruh wali-wali penghuni kuburan itu menyambut kedatangan Habib Ali. Karena yang datang ini seorang wali kutub nang hidup di zaman itu. Jadi seluruh wali-wali itu menyambut bangunan bangkit dari kubur, menyambut kedatangan Habib Ali ini. Kayak apa men presiden datang, kayak apa disambut kalau juga oleh nang bawahan di bawah nih. Nah, artinya walaupun kada bawahan, tapi karena ini datang tamu nang luar biasa, kayak apa juga datang misalnya tamu presiden dari Turki misalnya, kayak apa bukan presiden kita di Indonesia sini bubuhan nang menteri-menterinya pasti menyambut kalau nang datang sama pada presiden juga. Jadi nang menyambut presiden juga. Jadi ini wali-wali nih menyambut kedatangan Habib Ali. Lalu ujar Habib Ali, ulun minggu tadi ziarah ke bubuhan sampian, ini bahasa kita aja nih. Kenapa bubuhan pian kadadaan minggu tadi? Lalu nang menjawab Fakih Muqaddam. Ujar Fakih Muqaddam, minggu dahulu kami seluruh wali-wali penghuni Zambal diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Jadi ini langsung perintah Rasulullah agar berangkat ke Pulau Jawa. Agar tulak ke Pulau Jawa, satu mata jaroh nih kan. Kenapa? Untuk menghadiri ikut serta sembahyang jenazah seseorang yang wafat di sana. Jadi ditakuni siapa orangnya meninggal itu, luar biasanya hebatnya, sampai roh-roh para wali nang di Zambal itu diperintahkan langsung oleh Rasulullah untuk menyembahyangakan jenazah orang tadi. Apakah ini seorang ulama besar? Apakah ini seorang tokoh besar? Apakah ini seorang nang punya banyak murid, majelis ganal? Ternyata kada. Orang itu orang nang biasa. Dia pekerjaannya cuma sebagai pedagang kaki lima, nang menghamparkan dagangan di jalan-jalan. Pedagang kaki lima aja. Cakap orang Wahin ini orang nang menyasah pasar. Hari ini pasar anu, hari ini pasar anu kan. Artinya ada orang sugih, ada tuan guru, ada juga pedagang biasa aja, pedagang kaki lima tuh. Lalu kenapa orang tersebut mendapatkan kemuliaan yang begitu agung, begitu besar, sampai-sampai Rasulullah memerintahkan seluruh wali-wali yang ada di Zambal, termasuk Fakih Muqaddam, Habib Abdullah Al-Haddad, Habib Abdullah Al-Idrus, dan wali-wali besar lain, samaan wali-wali, untuk ikut menyembahyangkan jenazah orang tersebut ketika wafat. Nah, ternyata orang tersebut
Dia diberi Allah anugerah karena dia cinta kepada zuriat baginda Rasulullah. Jadi gawiannya gitu. Ini kebetulan bedagang tuh betatelon seorang Habib nih. Jadi bila Habib itu datang mau urak dagangan, sidin itu nama menurunkan barang si Habib tuh nah membuka akan, menyimpunakan, maurakakan, menyusunakan barang. Hanyar kena dagangan seorang. Kayaknya bila hendak tutup kayak itu pulang, artinya barang Habib lo disimpunakan. Karena hanyar sampai Habib itu artinya selesai, hanyar menyimpunakan barang seorang, menutup dagangan seorang. Dia menunjukkan cintanya kepada zuriat Nabi dengan kemampuan yang ada pada dia. Akhirnya apa ketika dia meninggal, Rasulullah langsung membalas kecintaannya itu. Seluruh roh-roh para wali yang ada di Zambal, termasuk Faqih Muqaddam, disuruh Nabi menyembah yang akan ikut serta mensalatkan jenazah orang tersebut. Ada cerita lagi yang terjadi di kota Gresik, di mana suatu ketika, suatu hari ada seseorang dari kampung itu tulak ke pasar Gresik, hendak bersalamatan, jadi hendak nukar daging di pasar Gresik itu. Nah kemudian begitu sampai ke pasar Gresik, pasar daging, pasar orang berjual daging, seluruh pasar-pasar, seluruh toko-toko nang di pasar tutupan. Ada orang nang ini nih, begitu sampai ke pasar daging, si penjual daging ini hendak tutup sudah. Tapi karena sempat didatangi, artinya nukar sawat. Nah nukar, si nang ampun toko hendak menutup sudah. Tapi sawat artinya di pandiri, dia hakun menjuali. Nah begitu sudah selesai, nah langsung tutupnya. Tergesa-gesa nih, belalakas. Ditakunin apa pian hendak belalakas tutup, masih siang hari. Ujar si penjual daging, aku hendak umpat menyembahyangkan jenazah Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Beliau wafat hari ini, lalu aku hendak tulak ke masjid, hendak umpat menyembahyangkan jenazah sidin. Akhirnya si orang nang menukar daging tadi juga mendengar kayak itu, tulak aja juga ke masjid, hendak umpat menyembahyangkan jenazah Habib Abu Bakar As-Segaf. Daging nang ditukar tadi digantung di pinggang, ditali, diikat pinggang, digantung. Umpat menyembahyangkan juga nih. Begitu bulik ke kampung seorang, daging itu dimasaki. Aneh, kada mau masak. Dijarang, disanga, tetap layak. Api itu kada berpengaruh lawan daging itu. Api itu kada berpengaruh dengan daging. Bingung nih si nang menukar daging nih. Daging apa nih? Disanga, dijarang, tatap mantah. Lalu dalam kebingungan itu dia bertemu dengan seseorang, lalu berkisah tentang daging tadi. Lalu ujar orang tadi, nah penggarang kisahnya. Ketika aku nukar, pas orang kebetulan umpat menyembahyangkan jenazah daripada Habib Abu Bakar Segaf. Jadi aku umpat aja menyembahyangkan, daging itu gantung di pinggang. Jadi ujar orang tadi, Habib Abu Bakar Segaf itu seorang wali kutub, beliau seorang zuriat baginda Nabi Segaf kan, keturunan Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad Maulad Dawilah bin Ali bin Alwi Gayur bin Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Jadi Sidin pernah berkata, kada akan masuk neraka orang-orang nang ikut menyembahyangkan jenazahku kaina. Kada akan dibakar oleh api neraka orang-orang nang ikut menyembahyangkan jenazah. Dan daging nang ikam tukar itu nyata umpat ikam ketika menyembahyangkan jenazah sidin. Maka jangankan api dunia, seandainya api neraka pun didatangkan untuk merebus atau
membakar ini daging, kada akan berpengaruh. Inilah kemuliaan orang yang cinta kepada zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama summiyat Fatimatu bi Fatimah. Hanya saja dingarani Fatimah itu dengan Fatimah. Lianna Allah qad fatamaha. Karena Allah telah fatam. Fatimah itu artinya maknanya maftumah, yang diceraikan. Kenapa Fatimah dingarani Fatimah? Karena Allah telah menceraikan Fatimah dan zuriatnya dan pecinta-pecintanya daripada api nerakanya Allah. Jadi kalau kita hendak selamat dari api neraka, tanamkan di hati agar kita bisa mencintai, memuliakan zuriat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada perlu kitanya nang jadi Habib. Kalau kita hendak mengaku jadi Habib juga boleh. Mengaku jadi Habib sekira mulia juga. Orang yang mengaku jadi Habib itu pal jannah alaihi haram. Surga atasnya haram. Hati-hati. Jangan sampai karena wah nyamannya jadi Habib dimuliakan. Lalu mengaku jadi Habib baik juga. Mengaku jadi Habib. Padahal Habib palsu. Akibatnya nampaknya surga haram. Surga haram. Bila hendak dapat kemuliaan sebagaimana Allah berikan kepada para zuriat Nabi, cintai mereka. Cintai mereka dengan cinta nang artinya apa? Semampu kita. Seapa kita kawa mencintai zuriat Nabi, seapa kita bisa memuliakan zuriat Nabi. Karena kita kada kuat mental tuh, namun kita misalnya cinta lawan zuriat. Misalnya nih, kadang-kadang di antara zuriat itu ada yang bakal lakukan macam-macam. Nah, itu ujian bagi kita itu. Bila cagaran kita artinya kada tahan, lebih baik kita jangan terlalu dekat, tapi hati kita cinta, kada memusuhi. Tapi amun cagaran artinya kita mampu aja menjaga hati, sehingga hati kita ini kada cagaran maitirat, kada cagaran rusak. Melihat kelakuan para zuriat itu bagus benar kita dekat dengan mereka. Tapi amun kita hati ini kada kawa cagaran maitirat, cagaran apa? Nah cintailah mereka walau dengan hati, walaupun secara fisik kita berjauhan. Walaupun secara fisik kita kada dekat dilihat orang itu. Nah. Jadi ini yang kedua, kalau hendak dekat lawan Nabi, cintai zuriat sini. Yang ketiga, kalau hendak dekat lawan Nabi itu cintai pewaris-pewaris Nabi. Siapa pewaris-pewaris Nabi? Al-ulama waratsatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau kita hendak dekat lawan baginda Nabi, cintailah para ulama yang merupakan pewaris ilmu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulun ada beisi guru. Jadi paguruan itu sidin dekat lawan guru sidin. Jadi suatu malam sidin tamimpi seakan-akan dituntun oleh guru sidin, dituntun. Nah, dituntun berjalan menuju siapa? Menuju paguruan daripada guru sidin tadi. Lalu sampai ke paguruan daripada guru ulun tadi, ujar si guru tadi nih, ika hendak melihat Rasulullah kah? Ika hendak melihat Rasulullah? Tuh Rasulullah. Nah, jadi artinya apa? Kecintaan kepada seorang guru itu bisa menyampaikan kita kepada Rasulullah. Bisa menyampaikan kita kepada Rasulullah. Bisa menemukan kita dengan Rasulullah. Entah itu dalam mimpi atau secara bangun.
Tapi kada kawa dahulu secara bangun langsung, harus perantara mimpi bedahulu. Nah, pahamannya kalau di hati ini ada benci dengan ulama. Pahamannya kalau di hati ini ada memusuhi dengan ulama. Maka pintu berdebat dengan Rasulullah akan tertutup, akan terkunci. Luhumul ulama masmumatun. Daging ulama itu beracun. Kalau orang nang keracunan makanan itu paling-paling rohnya terpisah dari badan, maka orang nang keracunan daging ulama itu orang nang keracunan dengan sebab benci kepada ulama itu, imannya bisa lepas dari hatinya. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihimullahu bi thalathi baliyat ulaha yarfa'ullahu al-barakah min kasbih wa thaniyah yusallithullahu alaihim sultanan zalima wa thalithah yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Akan datang satu masa di mana umatku akan lari dari ulama. Kenapa lari? Karena benci, memusuhi, menyambati, menguyai. Nah ini nih, bila nang itu tuh ada, Allah akan menghukum dengan 3 hukuman. Yang pertama, Allah cabut berkah daripada usaha. Allah cabut berkah daripada usahanya. Mencari ada mayu tarus. Pada banyak nilainya, angkanya banyak. Tapi kada mayu tarus. Hingga tahutang kasana kamari. Nang kedua, Allah kuasakan kepada dia pemimpin yang zalim. Yang ada memikirkan rakyatnya, nang dipikirakannya apa? Kelompok partainya, nang dipikirkan cuma pendukungnya. Jadi kalau kita diberi Allah pemimpin zalim, nang maulah peraturan-peraturan nang kada pro rakyat, kita jangan berdesain menyalahkan. Kita periksa diri kita dahulu. Kayak apa kita? Kalau ini merupakan hukuman dari Allah lawan kita, karena kita ini ada tamusuhi dengan ulama, orang yang dicintai Allah Ta'ala. Nah, yang ketiga, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Mereka akan keluar daripada dunia tanpa iman. Nauzubillah tsumma nauzubillah tsumma nauzubillah. Jadi itu bila kita hendak dekat lawan baginda Nabi, kalau kita hendak parak lawan baginda Nabi, banyaki salawat. Entah salawat yang berhuruf bersuara atau mengkada tadi. Yang kedua, cintai zuriat Nabi yang merupakan pewaris darah Nabi. Yang ketiga, cintai ulama yang merupakan pewaris ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, man julusuka fi majlisi alim khairun min tatawwu'i alfi rak'atin wa min iyadati alfi marid wa min tasji'i alfi janazah. Engkau duduk di majlis orang alim, sekedar duduk aja, apalagi berzikir, apalagi bersalawat, apalagi belajar mendengarkan ilmu yang disampaikan. Sekedar duduk aja nah dahulu, itu lebih baik, pahalanya lebih ganal daripada sembahyang 1000 rakaat. Sekedar duduk di majelis, pahalanya lebih besar daripada mengantar 1000 orang mati ke liang lahat. Pahalanya lebih besar daripada mailangi 1000 orang sakit.
anugerahnya luar biasa kalau tak. Nah, orang nang artinya nang sebab mereka itu kita musuhi. Kenapa? Sebabnya nih, dengan sebab mereka kita dapat fadilat yang luar biasa. Sekedar duduk di majelis mereka, kita dapat pahala lebih besar daripada 1000 rakaat sunat. Siapa nang kawa sembahyang 1000 rakaat ini? Orang bahari aja. Amun kayak kita nih ada suah sembahyang 1000 rakaat sunat sama laman. Nah, orang-orang dengan sebab mereka kita dapat anugerah dari Allah sebesar itu sekedar duduk di majelis mereka kita dapat pahala lebih baik daripada sembahyang 1000 rakaat sunat. Kita dapat pahala lebih besar daripada mengantar 1000 orang mati ke liang lahat. Kita dapat pahala lebih besar daripada mailangi 1000 orang sakit. Kita musuhi, kita sambati, kita kuyai, kita fitnah, menyambeti majelis sidin lah ini. Ada majelis sidin, pribadi sidin, dikuyai, ini. Sidin kada melawan, apa ada nang cemburu? Nang cemburu siapa? Allah Ta'ala nang cemburu. Allah Ta'ala nang cemburu. Maka bila Allah Ta'ala nang bertindak, selesai kayak kita nih. Jadi itu 3 macam tuh aja kita jaga, kita rawat di hati nih. 3 macam tuh kita gawi. InsyaAllah kita akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bila parak lawan Nabi ini nyaman, Semuaan nikmat nang datang lawan kita ini barakat Nabi beretaan. Mudahan kita termasuk golongan umat yang dicintai oleh Nabi, nang disayang oleh Nabi, nang diperhatikan oleh Nabi, sehingga kaina kita di hari kiamat berkumpul bersama Nabi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.